18 tahun pengalaman saya di dunia shadow, saya buka sedikit. Teman-teman, saya garansi bulan November, 1 hari atau seminggu setelah Pilpres Amerika, menang atau tidak menang Donald Trump, cerita COVID hilang. Segitu sederhananya ya. Saya ulangi lagi, teman-teman semua, November nanti, setelah Pilpres Amerika, menang atau tidak menang Trump, COVID selesai. Hilang datanya, dan kurang dari 1 bulan semuanya bergerak melandai dan normal kembali. Gitu. Tidak ada vaksin. Jangan ragukan data saya, karena data saya panjang kalau diceritain mengenai data. Dan saya sudah berani ngomong di sosial media, artinya memang data tersebut valid. Ekonomi Indonesia akan terus turun sampai di akhir 2020 ini akan terus turun. Nah, karena memang bisnis salah kelola, bukan karena COVID. Jadi saya kemarin clear, saya dipanggil ke istana dan saya minta apa yang terjadi, kalau memang minta saya bantu, saya minta bukaan dan mereka membuka. Saya bilang sebagai seorang stranger, bukan struktural, dibuka begini saya merasa terhormat karena mereka menganggap ekonomi saat ini kusut, demikian kusutnya, bagaimana solusinya. Dan menurut saya presentasi saya yang tadinya diminta cuma 30 menit menjadi hampir 3 jam karena ada 20 dokter yang mengelilingi saya di Menseskap dan staf sus presiden tersebut. Benar-benar akhirnya suasananya cair dan konsep kita bisa diterima, di mana kalau konsep kita diterima maka 2021 harusnya kita menyalip di tikungan gitu ya. Jadi teman-teman, saya mau menceritakan apa yang terjadi. Jadi sebelum COVID pun dunia sudah mengalami yang namanya decoupling. Decoupling itu adalah keterputusan dengan masa lalu. Ini menarik nih, nanti saya mau mendetailkan ya. Decoupling itu adalah keterputusan dengan masa lalu. Jadi gara-gara digitalisasi, ya terlepas ada tidak ada COVID, itu 2019 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kalau tidak adaptif dengan digital itu sudah kolaps gitu. Jadi kami secara organisasi sejak 2017 udah full otomatik, sudah digital. Jadi begitu di masa sekarang tinggal panen gitu ya. Maaf teman-teman, ini saya tidak menceritakan detail bisnisnya. Tapi di masa sebelumnya kita udah berubah digital. Nah, digital ini membuat dunia decoupling ini, saya sampai sekarang belum menemukan kata bahasa Indonesia yang tepat, keterputusan dengan masa lalu. Jadi masa depan itu tidak ada satupun yang bisa tahu bahwa strategi apa yang tepat di masa depan. Jadi ini sebenarnya ada yang bilang jurusnya ini lupakan, karena ini benar-benar dunia baru gitu, tidak ada referensinya. Bahkan bernegara pun saya pernah mengkritik berkali-kali bahwa dunia itu ada 3 macam bisnis ekonomi normal condition, di mana ekonomi ada boom, ada bust, ada naik, ada turun. Ada kondisi dalam keadaan krisis atau inflasi, hyperinflation sampai Great Depression gitu ya, itu masih dalam kategori krisis. Dan terakhir ada namanya economic at war. Nah, pada saat economic at war itu beda strateginya, bernegaranya beda, berbisnisnya beda. Nah, bisnis pada saat ini sejak 2017, ini saya lompat dulu supaya nanti teman-teman semua memahami apa yang harus Anda lakukan sebagai pebisnis. 2017 tanggal 20 Januari Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika. Pada saat dia dilantik, besoknya dia tanggal 21-nya menaikkan anggaran militer dari 400 billion menjadi 700 billion dolar. Teman-teman hanya mengingatkan ya, itu 700 billion dolar anggaran militernya, sementara didesain by design. Nah,
Terlepas, jangan ragukan data saya, karena data saya panjang kalau diceritain mengenai data. Dan saya sudah berani ngomong di sosial media, artinya memang data tersebut valid. Dan inilah momen Anda menyalip di tikungan, karena tidak ada lagi orang yang tahu ini kecuali Anda, gitu kan? Kita bocorin sekarang. Jadi sahabat semua, teman-teman semua, kalau Anda berbisnis apapun, siap-siap ngegas dari sekarang, karena begitu ada ngegas, Anda menjadi ahead, Anda menjadi duluan. Jadi jangan pernah mengendorkan speed Anda, kalau perlu tambah tenaga Anda untuk menjadi yang terdepan. Saat ini banyak orang merasa ini adalah gerimis. Jadi kalau kita lagi di track balapan itu, kita merasa ini gerimis, kita merasa gerimisnya akan jadi hujan. Kemudian kita mulai ganti ban, masuk ke pit stop, ganti ban, kita mulai melambatkan giginya, kita dari gigi 5 ke gigi 4, gigi 3, bener nggak? Anda akan menyesal kalau itu terjadi, kalau Anda kurangi kecepatan Anda, gitu. Jadi saya sangat menyarankan, ambil amannya, jangan sampai gigi 5 terus juga bisa kepleset gitu, karena udah hujan sih, gerimis sih gitu ya. Kurangilah sampai 4, oke lah. Tapi jangan sampai 2, kurangi. Dan jangan perpanjang lama-lama, gas aja gitu ya. Jadi Anda pasti menjadi yang terdepan.